kita tambahkan bagian pegangannya terlebih dahulu. Jadi aktifkan, pastikan aktif, kemudian kita ke edit mode tuh ya. Setelah itu kita seleksi bagian yang ini, dua sisi yang ini. Coba kita pastikan dengan tampilan top ortho ya, cukup berarti yang ini. Setelah itu kita extrude ya, extrude ke dalam sini. Nah ini extrude. Nah, namun ini kalau kita lihat seperti ini jadinya. Caranya kita pindahkan modifier subdivision surface, di atasnya mirror tuh. Tapi masih kurang bagus. Coba kita lihat mirrornya, clipping. Atau sembunyikan. Nah ini harusnya tidak ada ini ya, sisi ini ya. Jadi kita hapus. Caranya tadi ya, ini mirrornya kita sembunyikan. Ini yang gambar monitor. Setelah itu kita pilih face select ya, atau seleksi sisi. Ini yang bawah, dua sisi yang bawah kita hapus, X atau delete face. Setelah itu kita munculkan objek mirror lagi. Oke, setelah itu bagus ya tampilannya. Nah sekarang kita perkecil bagian yang ini. Kita scale sumbunya X, scale sumbu X. Jadi dia mengecil. Tampilan top orthographic. Nah, ini udah bagus. Tampilannya juga sudah bagus. Tapi kita perlu menyeleksi ini ya, sumbu Z, supaya dia lebih mengecil. Scale sumbu Z sedikit saja. Oke. Nah ini lumayan bagus. Nah berikutnya kita tambahkan segmen di sini ya. Jadi supaya dia terlihat berkesannya itu tegas garisnya. Nah ini. Oke, itu selesai ya untuk pegangannya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ya, aslinya bagian ketiga. Jadi di bagian ketiga ini kita akan menduplikasi dua objek ini ya. Kemudian kita rotate supaya dia sesuai dengan gambarnya. Oke, kita mulai. Caranya nih, kita seleksi dua-duanya ya. Kemudian kita duplikat menggunakan hotkeys Shift plus D. Nah ini sudah diduplikasi, namun jangan terburu-buru diklik kiri atau klik kanan ya. Kita lihat hasilnya, sudah terduplikat atau belum. Nah kalau sudah, kita pastikan klik kanan ya. Klik kanan, jangan klik kiri. Kalau klik kiri dia agree. Contohnya gini. Nah, dia agree di posisi yang saat ini. Gitu ya. Saya ulangi. Duplicate Shift plus D di sini, kemudian klik kanan. Nah, namun jangan buru-buru diseleksi. Kita perlu ngorbit dulu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lepas. Nah, setelah itu kita rotate sumbu X. Rotate sumbunya X 180 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal sesuaikan dengan gambarnya ya. Di grab, digeser, kemudian rotate. Tapi kita pastikan tampilannya itu top orthographic ya, supaya tidak posisinya tidak kacau. Contohnya gini, kalau misalkan user perspektif kemudian kita rotate, nah dia jadi kacau posisinya. Nah itu kan, kita kembalikan tampilannya top orthographic. Kemudian kita samakan posisinya. Oke, samakan. Nah, saya rasa sudah sama ya. Ini sudah bagus. Kemudian, nah ini kan masih terpotong nih. Nah, masih antara pemotong yang satu dan yang kedua itu masih bersinggungan. Jadi kita perlu menggeser pada sumbu Z ke bawah sampai betul-betul tidak nempel. Nah seperti ini. Ini sudah tampilannya. Nah namun ini kita lihat. Jadi kalau gunting ininya kan sama ya kan, pegangannya itu sama. Kalau kita lihat di sini tampilan satu, dia masih belum sama nih. Nah harusnya sama. Nah caranya gimana? Caranya kita samakan bagian ya, tampilan 3 boleh atau
right orthographic atau front orthographic juga boleh. Kemudian kita grab sumbu Z, kita pindahkan pada sumbu Z. Hanya ininya ya, pegangan yang kita seleksi, kemudian kita grab sumbu Z ke atas. Nah, pastikan sama posisinya. Setelah itu, nah ini sudah sama. Setelah itu kita seleksi pegangan yang lain. Jadi kedua-dua pegangannya itu keduanya terseleksi, kemudian kita scale sumbu Z sedikit, kemudian kita grab sumbu Z. Nah, kita lihat tampilan front. Nah, pastikan kedua pemotong ini masuk ke dalam pegangan G sumbu Z. Ini, oke. Kalau masih kurang, kita cukup scale sumbu Z sedikit. Nah, cukup ya. Ya, seperti ini sudah. Nah, berikutnya kita akan membuat ini penguncinya. Ya, penguncinya. Jadi supaya kita tahu posisi penguncinya pas di sini gitu ya. Jadi kita pastikan tampilannya itu top orthographic atau tekan sampai 7. Nah, ini kan nggak terlihat nih gambar referensinya. Nah, kita rubah modenya menjadi wireframe Z, kemudian wireframe. Nah, sekarang sudah terlihat. Nah, sekarang kita tambahkan objek silinder, Shift plus A, kemudian pastikan ke object mode ya, jangan edit mode. Shift plus A, kemudian mesh silinder. Nah, ini. Kemudian kita grab, kita pindahkan atau G. Ini ke yang warna merah, kemudian kita scale, perkecil. Nah, pastikan sama. Nah, namun kalau sama, dia akan jadi seperti ini nih. Nah, saya nggak ingin sama dengan gambar referensi untuk yang penguncinya. Jadi saya buat lebih kecil dari gambar referensi supaya dia itu betul-betul masuk di dalam guntingnya gitu ya. Nah, segini. Nanti bisa masing-masing dirubah ya sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kalau sudah seperti ini tuh. Nah, sekarang kita tinggal buat ini jadi seolah-olah dia rounded di bagian sini ya. Sukanya rounded pokoknya. Tampilan 1. Nah, ini untuk yang originnya kita pastikan di tengah-tengah ya, persinggungan antara pemotong 1 dan pemotong 2. Grab sumbu Z. Di sini ya kurang lebih di situ. Setelah itu kita buat, nah, kita supaya tidak perlu membuat yang bagian bawah penguncinya ini, kita akan menambahkan modifier mirror ya. Jadi untuk pemotongnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Setelah itu kita ke edit mode, seleksi bagian tabung atau silinder, kemudian tab atau edit mode, kemudian kita tambahkan segmen CTRL-R ya, tambahkan cut loop, kemudian klik kiri, kemudian nah jangan terburu-buru digeser ya, supaya dia kembali ke tempat semula waktu ditambahkan. Jadi kita batalkan dengan cara klik kanan. Nah, dia otomatis ke posisi tengah. Kalau sudah seperti itu, kita ganti atau kita rubah seleksinya menjadi vertex atau titik. Kemudian kita seleksi loop ya, loop selection di titik yang bawah ini. Nah, ini lingkaran yang bawah. Loop select di sini, ALT, kemudian tahan, klik kiri. Setelah itu kita delete vertices. Nah, kita cukup menggunakan setengah bagiannya. Setelah itu sama seperti yang sebelumnya, kita tambahkan modifier mirror, namun aksisnya aksis Z. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memunculkan kembali pemotongnya ya, supaya kita bisa melihat hasil dari bentuk penguncinya. Nah, segini. Nah, sekarang kita extrude ya, extrude sedikit. Segini boleh. Setelah itu kita scale sedikit. Oke, sama ya, extrude kemudian scale. Geser sumbu Z sedikit. Ini juga kita scale sedikit supaya rounded ya. Nah, ini terlalu tegas. Jadi kita buat bevel di sini ya, seleksi loop di sini yang ujungnya sudut yang menyudut gitu. Kemudian tekan CTRL plus B, CTRL B, kemudian mouse-nya digerakkan. Nah, silahkan mau menambahkan berapa segmen. Cukup 3.
Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang bagian ini terlalu ke atas. Ya, ini saya turunkan lagi ke bawah sedikit. Masih terlalu ke atas, turunkan ke bawah. Nah, hasilnya sudah lumayan bagus. Nah, otomatis yang bawah dia tidak perlu dibuat lagi karena kita sudah membuat, karena kita menambahkan modifier mirror gitu ya. Jadi otomatis cerminannya itu juga akan sama dengan objek yang kita buat. Nah, sama kita menggantinya menjadi shade smooth ya. Seperti ini. Oke. Ini sudah selesai untuk pembuatan gunting. Nah, ini jangan lupa untuk yang terakhir, ini pengunci ya. Pengunci. Jadi pastikan setiap objek punya namanya masing-masing.